Dokumenter Kerajaan Majapahit. Di jantung Nusantara pada abad ke-13, sebuah kerajaan megah lahir mengukir namanya dalam tinta emas sejarah, Majapahit. Kisahnya berawal dari intrik dan perjuangan Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara dari Singasari, yang dengan kecerdikannya memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol untuk menggulingkan pemberontak Jayakatwang. Setelah berhasil mendirikan ibu kota di Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 1293, Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama Kertarajasa Jayawadana, menandai babak awal kejayaan Majapahit. Di bawah kepemimpinan para penerusnya, terutama pada masa keemasan Hayam Wuruk 1350 sampai 1389, dengan Majapahit Gajah Mada yang visioner, Majapahit menjelma menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara. Sumpah Palapa yang diikrarkan Gajah Mada menjadi simbol ambisi untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Sebuah cita-cita yang sebagian besar berhasil diwujudkan melalui diplomasi, penaklukan, dan jaringan perdagangan yang luas. Kemajuan dalam bidang pemerintahan, hukum, seni, sastra, dan agama menjadikan Majapahit sebagai pusat peradaban yang gemilang. Seperti yang tertuang dalam karya sastra agung Negara Kertagama. Namun, setelah wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada, keruntuhan perlahan menghampiri akibat perebutan kekuasaan, pemberontakan internal, dan munculnya kekuatan Islam di pesisir utara Jawa. Meskipun ibu kota sempat dipindahkan, serangan dari Kesultanan Demak pada awal abad ke-16 mengakhiri supremasi Majapahit, meninggalkan warisan budaya dan sejarah yang tak ternilai bagi Indonesia modern. Jejak keanggungan Majapahit masih terasa dalam peninggalan arkeologis, tradisi, dan memori kolektif bangsa, mengingatkan akan sebuah kerajaan maritim yang pernah menguasai samudra dan daratan Nusantara. Peninggalan kerajaan Majapahit tersebar luas, memberikan bukti konkret akan kejayaan dan peradabannya. Reruntuhan candi megah seperti Penataran, Tikus, Bajang Ratu, dan Nurungin Lawang menjadi saksi arsitektur dan kepercayaan masa itu. Sementara situs Trowulan menyimpan jejak ibu kota dengan sisa permukiman dan infrastruktur. Prasasti seperti Kudadu dan Waringin Pitu mengabadikan catatan sejarah dan sistem pemerintahan. Kekayaan intelektual Majapahit terwariskan melalui karya sastra agung seperti Negara Kertagama dan Sutatama. Berbagai artefak seperti keramik, mata uang, dan perhiasan mengungkap kehidupan sehari-hari dan perdagangan. Sementara itu, tari topeng, meskipun akarnya lebih tua, diyakini berkembang dan memiliki peran penting di Majapahit. Bahkan, Raja Hayam Wuruk diceritakan pernah menari bertopeng emas. Beberapa gaya tari topeng Jawa dan cerita yang dibawakan memiliki kemungkinan keterkaitan dengan tradisi Majapahit, menunjukkan bahwa seni pertunjukan ini mungkin menjadi bagian dari upacara, hiburan istana, dan penyebaran pengaruh budaya kerajaan. Dengan demikian, peninggalan material dan jejak seni tari topeng secara kolektif memperkaya pemahaman kita tentang kebesaran dan warisan Majapahit bagi Indonesia.
Dokumenter Kerajaan Sriwijaya. Di pesisir timur Sumatera pada abad ke-7 Masehi muncul sebuah kekuatan maritim yang kelak menguasai jalur perdagangan strategis di Asia Tenggara. Sriwijaya. Kerajaan ini berawal dari pusat kekuasaan di Palembang, memanfaatkan posisinya yang strategis di Selat Malaka untuk mengendalikan arus barang dan rempah antara India dan Tiongkok. Di bawah kepemimpinan para rajanya, Sriwijaya tumbuh menjadi imperium maritim yang disegani, memperluas pengaruhnya di berbagai wilayah di Sumatera, Jawa bagian barat, Semenanjung Malaya, hingga sebagian Thailand Selatan. Kekuasaan Sriwijaya bertumpu pada armada lautnya yang tangguh dan kemampuannya dalam mengelola pelabuhan-pelabuhan penting, menarik perdagangan dan ulama dari berbagai penjuru dunia. Kerajaan ini juga menjadi pusat penyebaran agama Buddha Vajrayana, dengan para biksu terkenal seperti Atisa Dipankara pernah belajar dan berkarya di Sriwijaya. Prasasti-prasasti berbahasa Melayu kuno seperti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, dan Kota Kapur menjadi saksi bisu kejayaan Sriwijaya, mencatat ekspansi wilayah, pembangunan infrastruktur, dan konsep kekuasaan. Namun setelah beberapa abad berkuasa, Sriwijaya mulai mengalami kemunduran akibat persaingan dagang. Serangan dari kerajaan-kerajaan lain seperti Chola Mandala dari India dan perubahan jalur perdagangan. Pada abad ke-11 hingga ke-14, pengaruh Sriwijaya perlahan melemah hingga akhirnya runtuh, meninggalkan jejak peradaban maritim yang kaya dan menjadi bagian penting dalam sejarah awal Indonesia. Warisan Sriwijaya terus dikenang sebagai bukti kejayaan maritim Nusantara di masa lampau. Sampai saat ini, Indonesia adalah sebuah negara dengan kemaritimannya. Dan peninggalan Sriwijaya terutama berupa prasasti berbahasa Melayu kuno yang menceritakan sejarah dan kekuasaannya, serta situs arkeologi di Palembang yang menyimpan artefak perdagangan seperti keramik dan bukti penyebaran agama Buddha melalui arca. Selain itu, terdapat bendungan dan kanal kuno yang menunjukkan kemampuan pengelolaan sumber daya air. Peninggalan-peninggalan ini menjadi bukti eksistensi dan pengaruh kerajaan maritim Sriwijaya di masa lalu. Demikianlah dokumenter Kerajaan Sriwijaya.